Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going, buddy? Perkenalkan, gue Lulu Biji Situmeang bersama rekan gue Salma Huda Aulia. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengelolaan pembentukan citra perusahaan BUMN di media sosial bersama Ibu Feni Oktariviani, Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN 8. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ibu, by the way, PKBL itu apa sih? PKBL itu salah satu program mandatori dari Kementerian BUMN. Sebenarnya sekarang namanya udah ganti nih, jadi TJSL, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Jadi satu program di mana perusahaan itu harus memberikan bantuan gitu ya, maupun pembinaan kepada masyarakat sekitar. Gitu kira-kira. Kalau secara singkatnya fungsi dan tugasnya Ibu sebagai Kasubag Komunikasi Perusahaannya seperti apa? Kalau komunikasi perusahaan kan hubungannya dengan kehumasan ya, misalnya public relation gitu ya, kalau bahasa apa di luarnya gitu ya. Jadi hubungannya dengan kelembagaan gitu ya, komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal, terus gimana caranya kita mengkomunikasikan strategi bisnis komunikasi perusahaan ini keluarnya harus seperti apa sih caranya, melalui media apa sih gitu, dan bagaimana menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan mitra-mitra strategis perusahaan di luar. Dalam ini kita bilangnya stakeholders gitu ya. Stakeholders. PTPN 8 PT Perkebunan Nusantara 8 gitu ya. Nah, itu core dan non-core bisnisnya apa aja, Bu? Oke, thank you. Jadi PTPN 8 ini saya cerita dari awal dulu ya. Boleh. 2 tahun lagi baru selesai. Jadi PTPN 8 ini salah satu anak perusahaan holding BUMN holding perkebunan. Jadi kami ini ada dari PTPN 1 sampai 14 di Indonesia, seluruh Indonesia tersebar. PTPN 8-nya sendiri terletaknya di Pulau Jawa ya, di Provinsi Jawa dan Banten. Jadi kami punya 3 komoditi utama, yaitu teh, karet, dan sawit. Nah, selain itu kita juga, itu yang core nih. Yang non-core-nya itu kita ada industri hilir, kita packaging teh. Jadi ada produk teh hilir kita, namanya teh Walini, Guapara, dan Gunung Mas gitu ya. Nah, satu lagi kita juga punya agrowisata. Agrowisata itu di kebun-kebun teh kami nih, kan enak gitu, seger-seger gitu ya, buat healing gitu. Ada villa-villa, cottage-cottage, ada pemandian air panas gitu. Dan satu lagi yang ini udah masuk jadi salah satu strategi perusahaan juga untuk optimalisasi aset, bekerja sama KSO dan lain-lain gitu deh. Kayaknya Salma punya pertanyaan nih. Gini, tadi kan kita udah bahas tentang teh, sawit, dan karet ya. Nah, itu tuh berapa sih luasnya, terus di mana aja, juga ekspornya tuh gimana gitu? Oke, thank you. Jadi PTPN 8 itu punya 3 komoditi ini tersebar di 13 kota dan kabupaten. PTPN 8 sendiri punya sekitar 113.000 hektar arealnya. Nggak usah dibayangin dan dihitung, nanti pusing sendiri. Terlalu luas, nggak muat ya di sini, nggak muat. Jadi salah satu perkebunan yang terbesar juga di Indonesia gitu. Jadi di PTPN Group nih, PTPN 8 masuk sekitar 5 besar lah perkebunan terluas gitu ya. Nah, kita nih ada 2 provinsi nih uniknya, di Jawa Barat sama Banten gitu. Jadi kebun sawit kita nih ada beberapa di Provinsi Banten. Kalau kebun teh nih ada di dataran tinggi, ada di dataran sedang menengah. Kalau dataran tinggi kan kayak Ciwidey dan Pangalengan gitu ya. Terus kalau sedang menengah daerah Garut, daerah Ciamis Selatan, itu karet kita tuh di daerah Priangan Timur situ banyak ya. Ada juga di daerah Sukabumi, ada di daerah Cianjur. Dan rata-rata di situ sih. Jadi Cianjur, Garut, Tasik gitu ya, Priangan Selatan, terus Priangan Timur ya? Priangan Timur, Sukabumi, dan lain-lain situ sih. Kalau misalnya kita bicara soal identitas logo nih, Bu. Kalau misalnya setiap PTPN itu, setiap perusahaan BUMN beda-beda kan logonya, Bu. Betul. Nah, kalau misalnya untuk PTPN 8, secara logo, bentuk huruf, terus jenis warna, filosofinya itu apa, dan sebenarnya apa sih yang berusaha untuk ditampilkan oleh perusahaan? Oke, jadi logonya PTPN 8 nih kan nanti mungkin bisa ditayangin ya sama teman-teman ya. Logonya tuh oval gitu ya, warnanya honey lah ya, kuning keemas-emasan gitu.
itu ada kayak 3 garis gitu. Jadi oval itu melambangkan bola dunia sebenarnya. Jadi kenapa sih bola dunia gitu? Itu kan kita berada di dunia gitu ya. Kita ada menanam itu ada tempatnya nih gitu ya. Dan kita juga perusahaan yang ingin expand gitu ya ke dunia global. Rasanya gitu. Nah, kalau misalnya garis tengahnya itu ada 3 garis tuh. Jadi itu menggambarkan PTPN 8 ini sebelum jadi PTPN 8 tahun 96 itu penggabungan nih dari PTPN 11, 12, 13. Nah, itu juga melambangkan penggabungan 3 ini nih gitu ya. Jadi filosofinya luas sebenarnya, itu baru logo dasar. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kan ada, kalau kalian lihat di tengahnya tuh ada warna kuning gitu ya, di tengah ovalnya itu melambangkan matahari. Jadi tanaman kita nggak, semua manusia deh, semua makhluk hidup nggak mungkin hidup tanpa matahari gitu ya, sebagai sumber energi, sumber cahaya, sebagai sumber penghidupan gitu ya, sebagai cahaya penerang, nur, cahaya ilahi gitu ya. Dan yang kalau kalian lihat ada juga nanti kayak daun terbalik warna hijau gitu ya, di bawahnya ada juga daun ngadep ke atas warna biru. Yang hijau itu mencerminkan tanaman, daun gitu ya, yang biru itu air. Jadi daun butuh air gitu ya. Dan ya kita semua tahu deh, di bumi, di tanah, ditanam tanaman gitu ya, disirami air, disinari sinar matahari, filosofinya itu. Jadi terbentuk satu kehidupan yang insya Allah bisa menghidupi seluruh karyawan juga dan stakeholders di dunia gitu. Keren banget nih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Citra perusahaan seperti apa sih yang Ibu harapkan sebagai Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL? Terus juga citra bayangan yang kira-kira ada di masyarakat itu seperti apa? Oke, makasih pertanyaannya. Tentu saja citra yang diharapkan oleh seluruh korporasi ya, itu adalah citra yang positif tentu saja gitu ya. Dimana berita positifnya ini lebih banyak daripada berita negatif gitu ya. Saya rasa nggak mungkin ada perusahaan yang pengen image-nya jelek gitu ya. Nah, ini di sini memang diperlukan strategi gitu, khususnya strategi komunikasi gitu dalam pembentukan image perusahaan. Dan ini nggak mungkin hanya dilakukan oleh kami nih di bagian sekretariat perusahaan gitu ya, khususnya di subbagian komunikasi perusahaan. Ini butuh koordinasi dan integrasi antara bagian dan unit di lapangan juga. Jadi kita nggak hanya berhubungan dengan wartawan doang nih gitu. Kalau kami mungkin wartawan, LSM gitu ya. Tapi kan bagian yang lain atau unit yang lain, departemen yang lain ini ada hubungannya dengan buyers gitu ya, ada hubungannya dengan vendor, ada hubungannya dengan universitas gitu ya. Dan ada hubungannya misalnya ya dengan karyawan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya citra perusahaan yang memang diharapkan dan memang kami targetkan gitu, tentu saja citra perusahaan yang baik bagi semua kalangan gitu, bagi semua stakeholdersnya kami. Dan bayangannya sih harusnya bisa mencapai itu ya, karena bagi perusahaan kami sendiri, kami alhamdulillah sudah punya satu strategi komunikasi yang sangat mudah dijabarkan dan sangat mudah dijalankan gitu sih. Sebelum masuk ke nomor 7, mungkin pertanyaannya Salma, pertanyaan nomor 6 nih kayaknya nih. Mau masuk ke brand nih. Oke. Ini lagi ngomongin tentang citra, tentang produk juga. Targetnya atau publiknya dari PTPN 8 tuh siapa ya? Kalau public market share kita ini dalam dan luar negeri ya. Jadi produk kami ini tidak hanya dijual di dalam negeri gitu, tapi juga ada produk ekspor. Tadi kelewat ya, saya belum jawab ya, mohon maaf. Jadi produk kami itu produk teh kami, produk karet kami itu, tapi yang paling banyak itu teh, kita ekspor ke luar negeri. Jadi ke Kenya gitu ya, Belanda, ke Eropa, ke Amerika Serikat gitu ya, bahkan di skop Asia sendiri itu juga Vietnam dan lain-lain itu Kamboja itu kita ekspor. Karet sendiri juga memang mungkin skopnya masih kecil gitu ya, karena kebutuhan dalam negeri aja nggak bisa kita penuhi nih gitu, jadi paling ke Malaysia dan negara sekitar aja. Nah, baik sawit sendiri apalagi nih, kalau
sawit itu kan apalagi sekarang harga minyak goreng lagi Iya. naik-naiknya gitu ya, kebutuhan dalam negeri nggak terpenuhi, jadi kalau sawit ini semuanya kita untuk produsen dalam negeri sih. Untuk konsumen dalam negeri gitu. Dan satu lagi kita juga punya produk hilir. Jadi produk hilir kami itu ada dari pengolahan tea bulk. Tea bulk itu jadi teh yang sudah diolah gitu ya. Kalau kami sih sebenarnya produk jadinya kami tuh itu. Tapi kalau misalnya konsumen mau ngeblend lagi gitu ya, atau menghasilkan menjadi produk baru lagi, itu bisa. Salah satu produknya saya kemarin bawa nih. Ini ada teh walini dari PT PN 8 ya. Jadi teh walini ini murni dari kebun sendiri. Ini aslinya intinya nih terbuat dari pucuk daun teh pilihan. Teman-teman harus nyoba gitu ya, karena pucuknya dari kebun kami sendiri, pengolahannya oleh kami sendiri, packagingnya dari kami sendiri juga, dan teknologi dari formulasi dan pengolahannya itu insya Allah sudah bersertifikat halal gitu ya, sudah diakui secara nasional maupun internasional. Ini kita juga ekspor nih ke luar negeri. Di tea festival di beberapa negara udah launching, udah terbit gitu ya. Teknologinya ramah lingkungan pula. Pasti dong, sustainability itu is a must di perusahaan kami gitu ya. Sertifikasi dari mulai pengolahan limbah, alhamdulillah itu semuanya alhamdulillah proper. Kita biru, alhamdulillah gitu. Saya boleh simpen di sini ya? Boleh. Aduh, Simpan. Ya. Biar Oke. Kalau secara kemasan Bu, untuk diekspor ke luar negeri gitu, kemasannya sama seperti ini atau berbeda? ada kemasan khusus, pasti beda. Dari sisi bahasa aja udah pasti kita pakai Bahasanya yang ditujukan ya, di tujukan pasti, negara tujuan gitu ya. Betul. Kan ada juga memang bentuknya packaging yang nggak seperti ini sih. Enggak. Gitu. Oke, jadi berbeda negara, beda-beda Biasanya konsep, beda ini ya, beda packaging sih, beda Packaging. konsep gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya bicara sekarang soal the core values perusahaan gitu. Bagaimana sih pengaruh budaya organisasi dalam pengelolaan pembentukan citra perusahaan gitu? Oke. Ini penting banget nih. Kita kan udah punya single core value ya, seluruh BUMN ini akhlak gitu ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi core value ini sudah barang tentu harus sudah tanam gitu ya di dalam diri semua karyawan gitu. Nah, bagaimana caranya core value ini bisa berefek gitu ya terhadap brand image. Ketika semua karyawan sudah dapat menanamkan nilai-nilai akhlak itu, sudah barang tentu semua jobnya dia gitu ya, semua tanggung jawab, semua wewenang gitu ya, semua aturan gitu ya, itu akan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dan efeknya gitu ya, atau dampaknya pasti akan sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan yang akan terbentuk gitu sih. Kalau misalnya BUMN itu sendiri kan sebenarnya sempat diganti ya, BUMN untuk negeri kan sebelumnya. Jadi itu tagline BUMN. Biasanya tiap HUT itu biasanya beda tagline. Ada BUMN untuk diganti. Indonesia Oke. gitu, BUMN untuk negeri gitu. Itu ya mungkin beda menteri, beda falsafah gitu ya gitu. Cuman kalau yang kami pahami sih tahun lalu itu masih BUMN untuk Indonesia gitu. Sekarang BUMN untuk negeri gitu ya. Mungkin nanti tahun depan ada tagline baru ya, bisa jadi, tapi core value itu tetap akhlak gitu ya, tidak memengaruhi Enggak, gitu ya itu iya. mah ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kan PTPN ini bukan cuma ada komunikasi gitu, tapi ada hubungan juga sama konsumen. Nah, gimana perhatian dan pelayanan perusahaan terhadap konsumen itu sendiri? Oke. Konsumen itu kan kita deskripsikan jadi beberapa gitu ya. Ada pembeli gitu ya, ada vendor atau supplier gitu, ada karyawan, kayak tadi yang saya bilang ada universitas, ada lembaga pemerintahan gitu ya, ada perusahaan antar badan hukum dan lain-lain gitu ya. Jadi service excellent itu merupakan salah satu target ya gitu. Dan itu juga ada beberapa KPI nih di unit-unit kerja gitu ya. Misalnya bagian pemasaran gitu.
apa sih KPI-nya, Customer Satisfaction Index gitu ya. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan gitu ya terhadap pelayanan dari perusahaan, baik itu pelayanan penjualan gitu ya, pasca penjualan gitu ya, atau hal-hal lain lah di luar itu, misalnya handling komplain gitu ya, atau ya bidang customer service yang lain lah. Kalau misalnya untuk vendor gitu ya, kita juga ada yang namanya satisfaction index juga, ada juga loyalty index, begitu juga dengan karyawan gitu. Kita gimana sih kita menilai karyawan itu udah apa ya, puas gitu ya terhadap apa yang perusahaan berikan gitu. Kita juga ada namanya employee loyalty and satisfaction index. Dan yang paling baru nih gitu ya, yang ada di BUMN itu pengukuran akhlak matters. Jadi budaya perusahaan itu sekarang udah bisa kita ukur sebenarnya gimana sih implementasinya, si karyawan A, karyawan B udah ngerti belum sih apa itu. Jadi kalau untuk service sendiri PTPN 8 nih dalam hal ini kita sangat concern gitu ya, gimana caranya handling stakeholders itu supaya tetap engage dengan kita gitu. Ya tentu saja hasilnya kan untuk perbaikan juga ya ke depannya gitu. Dan itu parameternya itu per individu atau per divisi gitu, Bu? Kalau karyawan pasti per individu, buyers itu juga per perusahaan atau individu, supplier juga per perusahaan atau individu, itu semuanya memang spesifik sih. Jadi kalau misalnya yang memang listingnya badan hukum, ya pasti kan badan hukumnya gitu. Tapi kalau misalnya listingnya pribadi, pasti pribadinya. Oke. Kalau kita bicara soal strategi perusahaan nih, Bu, bagaimana sih caranya PTPN 8 atau strategi PTPN 8 gitu ya untuk membangun citra positif perusahaan di media sosial? Oke. Jadi makasih nih sebelumnya, pertanyaannya oke banget nih, challenging untuk dijawab gitu ya. Challenging sekali. Jadi kalau membentuk strategi image perusahaan ini gitu ya, corporate image itu memang nggak bisa nih kita jalankan ya udah deh go with the flow gitu, nggak bisa gitu. Jadi cara kita membentuk itu biasanya kita nggak serta-merta, misalnya saya bagian sekretariat perusahaan gitu, serta-merta nyusun aja gitu ya, akhir tahun tuh jadi kita strategi kayak gini, nggak bisa gitu. Jadi kalau kami itu sifatnya kan supporting gitu ya. Perusahaan akan menyusun namanya rencana kerja dan anggaran perusahaan. Di situ ada budgeting, di situ ada program kerja, di situ juga ada timeline kapan ini akan dikerjakan. Di situ ada namanya profil resiko gitu ya. Dari strategi atau program ini kira-kira apa sih resikonya gitu. Nah, kita biasanya akan start dari situ. Kami akan cek gitu ya, kira-kira apa sih program perusahaan ke depan gitu. Apa sih yang membutuhkan pendekatan gitu ya dari sisi komunikasi, media apa nih yang kira-kira bisa kita kasih. Apakah cukup dengan pemberitaan, atau kan saya juga membidangi TJSL tadi ya. Atau kalau misalnya ini kayaknya akan misalnya isunya apa ya, konversi misalnya dari karet ke sawit misalnya. Ini kira-kira akan menimbulkan satu gejolak nih kayaknya gitu. Gimana nih caranya? Oke deh, strategi komunikasi kita nanti kita bisa nggak ya kasih bantuan ke masyarakat sekitar gitu, atau kita kayaknya mesti bikin sesuatu deh gitu untuk membentuk bahwa ini baik loh, nggak mungkin kita melakukan satu strategi yang yang harmful lah, yang merugikan masyarakat gitu ya, apalagi merugikan perusahaan, karena bagian dari perusahaan kan ya karyawan ini kan juga masyarakat gitu ya sebenarnya, yang merupakan bagian dari kita gitu. Jadi kebanyakan karyawan kami apalagi di kebun itu ya masyarakat sekitar kebun gitu. Kita nggak, jarang banget lah mengimpor tenaga kerja dari luar gitu ya. Jadi strategi kami sih gitu. Jadi kita lihat dulu strategi perusahaannya apa ya gitu. Baru kita nyusun, oke, strategi komunikasinya harus seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Pernah rebranding nggak sih? Kalau rebranding produk Walini pernah. Jadi produk Walini ini kita pernah alihkan gitu ya pengelolaannya ke pemegang saham gitu. Nah saat itu memang karena kebutuhan dan dinamika organisasi hal itu perlu gitu ya, tentu kita support gitu kan. Nah pada beberapa tahun kemudian karena tadi ya strategi berubah gitu ya di pusat, akhirnya pengelolaan ini diserahkan kembali ke kita. Nah ini kan
menurut saya ini membutuhkan apa ya, suatu effort yang baru gitu ya gitu. Jadi di situ teman-teman dari industri hilir, dari IHT namanya industri hilir teh, mereka coba rebranding nih yang Walini yang dulu dengan yang sekarang tuh seperti apa. Launching video gitu, kita bikin acara launching gitu kan, pemberitaan di media gitu ya, bikin apa namanya, satu apa ya, statement gitu ya dari BOD kami gitu, pengen diapain sih ke depannya, Teh Walini apa. Kami pernah sih melakukan itu sekitar mungkin 2 tahun ke belakang ya, untuk khususnya Teh Walini sendiri gitu. Tapi kalau rebranding corporate sih, menurut saya kalau rebranding gitu ya, dalam arti yang positif itu harus dilakukan secara continuity gitu. Kita nggak bisa nih misalnya ada berita negatif gitu, terus ya udahlah kayak terlena aja dengan itu, kan nggak bisa gitu. Gimana nih caranya kita rebranding dari yang sebelumnya, misalnya ada berita kita, karyawan kita kebun kita kebanjiran gitu kan. Oke, nanti bentuk pemberitaannya apa ya, kita menanam pohon lewat program rehabilitasi lahan kritis, misalnya kayak gitu sih. Kalau boleh tahu itu apa bedanya yang biasa dilakukan sama pihak perusahaan, terus pas pegang ke pemegang saham tuh gimana? Kalau yang Walini sendiri ini kan dari sisi packaging juga dulu beda. Jadi packagingnya nggak kayak gini. Nah terus dari sisi, ini kan bentuknya amplop ya dalamnya, tea bags. Jadi kalau yang teman-teman tahu kan, kalau beli teh di pasaran tuh pakai aluminium foil gitu ya, terus di dalamnya ada tea bag gitu kan. Nah kalau ini kita bikinnya satu amplop tuh satu tea bag. Jadi lebih lebih higienis gitu. Kita nggak ngebuka break gitu ya, terus ambil satu, dan itu kita bingung cara nutupnya lagi gimana ya. Secara kualitas, higienitas, secara rasa ini lebih terjaga sih dengan packaging kayak gini. Boleh aku buka ya? Oh boleh banget. Itu anyway ya, secara konsep tuh gokil sih, karena gini bisa dilihat, Iya terus dong. kayak gini bisa dari dilihat, sisi manapun, gini bisa angle dilihat manapun gitu bisa guys. ya. Iya, jadi gokil banget sih dari konsepnya. Kayak mungkin nyambi lihat-lihat itu isi dalamnya kali ya. Kalau misalnya secara strategi penguatan brand nih Bu, ke depannya perusahaan akan bagaimana nih di media sosial? Oke, kalau kami strategi penguatan brand itu sekarang kan udah musim medsos ya gitu. Jadi menurut saya strategi marketing yang tadinya kita ngiklan gitu ya di media massa gitu ya, menurut saya ini ada strategi yang akan lebih efisien dan tentunya lebih efektif, yaitu lewat media sosial. PTPN 8 sendiri kan punya YouTube, IG, Facebook, terus Twitter, YouTube, TikTok gitu ya. Ini udah ada nih. Jadi kita udah punya 5 platform. Kita juga punya website. Jadi kita optimalkan di situ. Karena menurut research gitu ya dari tim, sebetulnya efektivitas sekarang ngiklan di medsos gitu ya lewat Facebook Ads atau IG Ads itu juga sebenarnya lebih efektif karena viewersnya tuh lebih banyak gitu. Sekarang orang nonton TV kan juga Jarang banget. mungkin jarang ya gitu, kecuali berita mungkin juga udah enggak ya gitu kan, sinetron mungkin gitu ya. Tapi kan kayaknya dengan pertumbuhan 40% warga negara milenial gitu ya, menurut saya kayaknya ya kita udah harus ganti platform gitu, dari media massa nih harus ke media sosial gitu. Jadi kami optimalkan ini sekarang di medsos gitu. Penjualan kita juga kan via platform marketplace gitu, karena tadi kan lebih mudah dicapai gitu ya. Sekarang kalau misalnya masih ada juga di di market, di wholesale gitu ya. Di retail market masih ada, cuman kencenginnya tadi promosi melalui marketplace gitu. Kalau misalnya secara di radio gitu, ada di radio juga. Walini tuh pernah collab sama Radio Ardan kalau nggak salah. Radio Ardan. Tim Walini itu. Di Radio Ardan ya, itu satu grup ya. Ini enak banget sih Wangi wanginya. banget. Nanti kalau kalian buka ya, satu tibiknya Teh Walini, dicet gitu ya, terus dibuka di yang kertas putih gitu.
terus kalian buka tea bag teh merek lain, nanti kalian bandingin deh. Dari mulai warna, dari mulai tekstur, dari mulai rasa, dari mulai hasil seduhan. Jadi kalau saya pribadi nih ya, biasanya penilaian teh yang baik tuh Ali gitu ya, appearance, liquor, sama infuse gitu ya. Appearance gimana nih penampakannya gitu kan. Tehnya warnanya apa gitu kan, hitam kah atau hijau kah atau biru gitu ya. Terus liquor gitu, hasil dari rasanya gimana sih gitu. Kenampakan dia diseduh tuh yang bagus tuh kan kemerahan gitu ya. Terus infuse gimana nih hasil seduhan, rasanya tuh harusnya ada bitter yang seger tapi masih ada sepet kerasa gitu aftertaste-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Jadi kita tadi ngomongin tentang media sosial. Dengan adanya sekarang emang gampang ya, ngiklan gampang, terus pokoknya gampang lah, jadi masyarakat juga lebih tahu ke kita. Tapi kan otomatis ada kekurangannya. Masyarakat jadi gampang ngejudge lah atau apalah gitu. Itu gimana sih cara pemeliharaan biar citra positif perusahaan tuh tetap ada? Oke. Semua yang kita lakukan itu pasti mengandung resiko ya. Jadi mau kita pakai media sosial gitu ya, mau kita pakai media elektronik, mau kita pakai media cetak gitu, itu pasti semua ada ada side effect-nya gitu ya. Atau misalnya kayak tadi kita ngiklan di media sosial gitu, ya mungkin aja kan dari kompetitor, misalnya saya kemarin beli rasanya apek gitu kan ya gitu. Nah secara customer service itu kan tentu harus kita jawab gitu ya, itu harus tetap kita jelaskan gitu. Belinya di mana Kak gitu, boleh kami lihat, atau bisa kami minta alamatnya, bisa kami minta nomor teleponnya, biasanya kayak gitu sih. Jadi memang nggak kita biarin atau kita hapus-hapusin gitu ya. Ada yang komen jelek di medsos, sebisa mungkin itu harus dijawab gitu, karena menurut saya keprofesionalitasannya tuh dilihatnya dari situ. Kita nggak kabur gitu ya, kita nggak lari gitu, kita juga tidak menganggap itu sesuatu yang harus dinilai negatif gitu ya. Kita anggaplah itu jadi satu yang harus difikirkan ke depannya, harus gimana nih for better strategi ini harus apa gitu sih kalau dari saya. Kalau misalnya secara konten-konten di media sosial nih, selain kayak aktivitas misalnya gitu ya, aktivitas perusahaan karyawan seperti apa, itu sebenarnya lebih ke orientasinya kemana sih gitu konten-kontennya? Apakah memang kegiatan saja ataukah memang ada hal yang lain gitu yang ingin disajikan sebetulnya ke depannya gitu? Oke, makasih. Jadi di konsep medsosnya kami gitu ya, khususnya kan ini memang zaman tuh senantiasa berubah gitu ya. Kita juga lihat viewers kita nih paling banyak likes-nya kalau kita nerbitin konten apa sih gitu. Jadi so far ini yang memang kita sudah sering naikkan gitu ya, tadi kan kegiatan perusahaan gitu ya. Kenapa sih kita naikin gitu kegiatan perusahaan? Supaya masyarakat juga lebih mengenal gitu kan. Sebenarnya PT PN 8 tuh ngapain aja sih gitu ya. Berhubungan dengan siapa aja sih gitu. Terus bisa nggak sih misalnya PT PN 8 itu dicari informasi dari media sosial gitu, dia lagi ngapain sih, apa yang terjadi dan lain-lain. Terus yang kedua tadi kan product knowledge gitu ya. Produk-produk kami tuh apa sih, teh karet sawit, teh walini, agrowisata gitu dan lain-lain, itu juga kita angkat. Terus yang ketiga biasanya ada juga campaign nih gitu ya. Sawit itu baik loh gitu. Terus gimana sih karet alam versus karet sintetis gitu. Itu kan bentuk-bentuk campaign sebenarnya. Terus nextnya juga kita kadang ada kuis gitu ya, ada juga misalnya konten-konten yang berbau keagamaan gitu, atau konten-konten yang misalnya perayaan hari besar gitu. Terus ya karena kami di bawah manajemen kami ada pengurus, misalnya BOD atau BOC ulang tahun, kita juga kadang naikin sih. Fokus ke reels banget gak sih sekarang? Kadang sih, ada beberapa kalau misalnya memang kita ada big event gitu ya, misalnya ada acara menteri gitu ya, atau misalnya ada
acara vaksin gratis gitu yang memang kita ngasih bantuan ke apa namanya dalam misalnya kayak kemarin ini lagi happening banget kayaknya lagi vaksin gitu ya gitu. Itu kadang kita bikin kayak short movie pemberian bantuan biasanya gitu sih. Ya memang ada nilai apa ya? Orang biasanya lebih kepo gitu ya. Ini siapa yang dikasih, apa yang dikasih gitu, di mana dan lain-lain. Kalau kayak kunjungan dan lain-lain mungkin ya banyak sih viewersnya, likes-nya juga banyak gitu. Cuman karena memang kadang kan waktunya juga terbatas. Terus ada hal-hal yang sebaiknya belum bisa di-share lebih lanjut gitu. Buat selanjutnya, pernahkah perusahaan mendapatkan citra negatif? Terus gimana cara mengatasinya? Memperbaiki mungkin ya? Pasti pernah gitu ya. Jadi saya cerita satu aja kali ya. Ada satu ketika kami menghadapi satu kasus gitu ya. Sebenarnya ini sensitif juga nih kalau saya omongin gitu ya. Intinya saat itu kita harus berhadapan gitu ya dengan satu kelompok gitu ya. Ini levelnya udah nasional dan saat itu pemberitaannya juga sangat masif gitu ya, baik itu di dalam maupun luar negeri. Jadi karena kami juga sadar saat itu pengikut dari mereka banyak gitu ya, dan kita juga kalau ada pemberitaan kita jawab, ada pemberitaan kita jawab, itu nggak akan ada selesai sebenarnya. Jadi saat itu strategi kami kita berikan statement gitu ya, memang hanya untuk menanggapi saja tapi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi kita lihat dulu ya perkembangannya seperti apa. Nah, yang kami lakukan saat itu strateginya ya tadi gitu ya, menjawab dengan lebih bijak gitu ya, memilih Kata per katanya. Ya maksudnya jangan sampai yang Betul. mengandung pola komunikasinya harus double, tepat gitu, iya. double standar gitu misalnya. Jadi kita juga tidak memberikan eksklusivitas pada media tertentu saat itu. Jadi semua media tuh yang tanya, akhirnya kita broadcast jawabannya yang sama gitu. Ketika ada pertanyaan lain, kita coba untuk mohon maaf, saat ini kami bisa menjawab hanya seperti itu saja. Apabila ada update yang lain, kami akan terbitkan press release yang baru gitu. Dan sampai dengan itu reda gitu ya, kita kan tentu harus tetap melakukan kegiatan perusahaan kan. Jadi ya makin kita kencengin lah gitu ya, program-program tanggung jawab sosial lingkungan, kita kasih bantuan dan lain-lain tuh, pemberitaan positif tetap kita jalankan gitu. Kalau untuk yang secara pemasarannya gitu ya, saya di media sosial deh promosi, kepikiran nggak untuk lewat influencer, YouTuber misalnya? Kalau untuk Walini sudah. Iya, jadi kan Walini itu sudah banyak menggandeng nih influencer, khususnya influencer Jawa Barat gitu ya, karena gitu. Memang kadang yang followersnya gede pun juga belum tentu efektif gitu. Jadi kalau betul, kalau saya ngelihat strateginya teman-teman di tim Walini ini, jadi banyak gitu ya yang mereka gandeng gitu. Menurut saya itu lebih efektif sih dibandingin satu gede tapi cuma satu gitu. Jadi yang banyak ini kan pasti punya cabang-cabang lagi di bawah, followers lagi gitu, dan itu dilakukan sama teman-teman tim Walini gitu, tim IHT. Fokusnya yang di Jawa Barat gitu ya, Bu? Karena memang ini kan baru rebranding tadi ya, 2 tahun gitu. Ini baru masuk tahun kedua. Jadi memang kita nggak bisa nih yang tiba-tiba dengan segala keterbatasan lah ya. Maksudnya keterbatasan di sini kan fokus kita juga kan ada dua brand yang lain, ada Guapara, ada Gunung Mas gitu. Memang secara strategi harus matang lah dipikirkan gitu. Jadi lingkup Jawa Barat gitu ya, dan DKI Jakarta nanti meluas lagi. Tapi sampai dengan saat ini sih penjualan di luar Jawa juga alhamdulillah kencang gitu. Kencang banget nih kalau jual di Jawa gitu ya. Termasuk kayak yang tadi 2 produk yang tadi sebelumnya juga influencer juga udah kalau yang Guapara dan Gunung Mas itu
itu kan lebih baru, lebih lama nih dari Wali ini lebih baru ya. Yang Gua Ampara sama Gunung Mas tuh lebih vintage gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teteh-teteh ini punya mbah gitu ya, atau punya Oke. ibu, ayah yang memang seneng ngeteh gitu. Coba ditanya tahu teh Gua Ampara nggak, atau tahu teh Gunung Mas nggak, rata-rata pasti tahu. Gua Ampara tuh udah, kalau saya bilang dari zaman nenek saya kayaknya gitu. Maksudnya mereka senang minum teh tubruk, teh upet gitu ya kan. Iya, Teh tubruk tuh teh yang bubuk doang gitu ya. iya. Kalau ini kan teh celup tuh. Biasanya mbah-mbah kita kan senangnya yang Iya. tubruk Iya. gitu ya. Jadi kayak punya masing-masing. Bener, pangsa pasarnya masing-masing. Kalau Wali ini kan lebih ke apa ya? Ya middle lah gitu ya. Middle. Kalau Gua Para sama Gunung Mas tuh lebih ke low middle gitu. Oke. Bicara soal tanggung jawab sosial nih sekarang Bu. Gimana sih tanggung jawab sosial perusahaan dan siapa aja sih yang udah mendapatkan dan kriterianya seperti apa aja nih yang berhak gitu? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi di tanggung jawab sosial lingkungan ini kan program ya. Kita juga punya 2 program. Yang satu namanya PUMK, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadi di situ kita ngasih pinjaman modal kerja untuk masyarakat yang tidak lolos pinjaman ke bank. Jadi misalnya UMKM yang kecil deh gitu ya, misalnya baru merangkak gitu ya, itu kita kasih bantuan dengan bunga atau pendapatan jasa yang sangat murah gitu, hanya 6% per tahun gitu. Lalu yang kedua itu program non PUMK. Kalau ini kan bentuknya modal kerja, yang satu bentuknya bantuan. Jadi kayak hibah gitu ya, kita misalnya ngasih beasiswa gitu, atau kita ngasih perbaikan jalan di desa A, desa B gitu, atau misalnya kita ngasih perbaikan jembatan gitu ya, sekolah dan lain-lain. Dan itu kayak biasanya kita lihat, oh ini lagi COVID nih misalnya kemarin ya, kira-kira apa yang dibutuhkan ya gitu, misalnya starter kit COVID gitu, kemana sih kita ngasih bantuan gitu. Itu banyak sih gitu ya, via langsung ke yang bersangkutan bisa pernah gitu, dan memang biasa kita lakukan. Terus ke badan-badan sosial yang memang bisa menampung juga pernah. Misalnya di sini kita pernah kolaborasi sama Jabar Quick Response gitu ya, punyanya Pemprov Jabar gitu kan, di bawah asuhan Pak RK gitu ya. Terus kita juga pernah ngasih bantuan ke PMI gitu. Dalam hal ini kan mereka ini sudah merupakan apa ya, badan atau wadah yang cakupannya luas gitu. Jadi nggak cuman di sini-sini doang gitu ya, cuman bisa ke seluruh Jabar gitu. Dan yang terpenting sih menurut saya, kita banyak juga penyaluran di daerah sekitar kebun, di daerah sekitar unit kerja kita, karena memang yang paling deket nih yang paling harus banyak dibantu kan, daripada yang jauh dulu gitu. Jadi memang diutamakan yang deket-deket sekitar kebun kita gitu. Kalau misalnya untuk tanggung jawab sosial ini lebih ke kayak per tahun atau per bulan kah, atau gimana, lihat kondisi gitu? Melihat kondisi saja gitu? Bisa per tahun, bisa per bulan, bisa per minggu. Jadi tergantung, tergantung iya gitu. kayak Jadi tanggung kadang jawab gini, sosialnya kita kan mana punya, kita bikin tiap tahun itu namanya RKA ya, Rencana Kerja dan Anggaran. Di bulan apa sih kita harus mengeluarkan berapa, programnya apa. Misalnya kita kan PTPN 8 ulang tahun bulan Maret nih gitu ya. Kira-kira di bulan Maret nih apa nih yang bakal nonjok gitu ya, program apa sih, bantuan apa yang memang relate sama hari ulang tahun misalnya. Oke, kita kasih nih beasiswa untuk anak karyawan dan pensiunan misalnya. Atau terus kita kasih apa lagi ya, misalnya udah donasi ke anak asuh gitu ya, ke yatim piatu atau ke panti reda gitu. Itu memang kadang kita match-kan juga dengan ada event apa di bulan apa, kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau misalnya ada juga yang kondisional ya, misalnya wah ini dadakan banget, nauzubillah min dzalik gitu ya, ada apa bencana alam gitu ya, terus nggak mungkin kan kita, waduh ini harusnya keluarnya bulan Maret nih gitu, tapi Januari udah kejadian, nanti dia 2 bulan kan nggak mungkin gitu. Anggaran itu bisa kita tarik dan kita berikan saat itu juga gitu. Oke, terakhir Bu, untuk presentasi keberhasilan dalam konteks citra positif nih dari tanggung jawab sosial ini tuh berapa persen gitu? Kalau untuk percentage sih itu memang harusnya dilakukan oleh pihak independen ya gitu kan. Misalnya Indo kita bikin survei gitu ya, menilai anak-anaknya. Tapi kalau misalnya untuk self assessment sendiri ini alhamdulillah kita lebih dari 80% lah skornya. Kalau misalnya based on hasil penilaian dari
dua aspek sih kalau Iya. di kita gitu ya, dari pihak eksternalnya pembeli dan supplier. Jadi itu yang beserta masyarakat juga nih yang kita mintakan apa namanya penilaian gitu ya, gimana sih PTPN 8 nilainya sih. Alhamdulillah untuk tahun lalu ada sekitar di atas 80% lah. Kalau self assessment-nya berdasarkan dari tanggung jawab sosial yang sudah diberikan gitu terhadap citra positifnya berapa persen? Kalau itu harusnya 100% sih. 100%. Iya, karena kalau misalnya kita Memuaskan tanya ya. orang yang dapat bantuan, puas nggak sih? Udah pasti puas gitu. Iya. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya, tingkat keberhasilannya itu bukan puas atau enggaknya, tapi sustain nggak nih gitu, berkelanjutan atau enggak. Misalnya kita kasih bantuan, sorry ya, MCK misalnya di satu desa gitu ya, misalnya kita kasih 4 pintu. Pas kita datang ke sana 2 tahun apa 3 tahun kemudian, oh masih berdiri dengan tegak, bersih gitu ya, airnya lancar, masyarakat terbantu gitu. Itu yang sebenarnya menurut saya tingkat keberhasilannya di situ. Kalau misalnya berdasarkan puas atau enggak itu kan relatif ya gitu. Jadi menurut saya penilaian terpenting itu bantuan yang kita berikan itu bisa sustain, bisa dipakai lebih lama daripada umur ekonomis yang kita perkirakan, dan masyarakat masih terbantu dengan itu gitu sih. Karena pertanyaannya udah habis, jadi aku minta buat Ibu boleh kali ya ngasih closing statement-nya kayak gimana? Oh boleh. Oke, baik teman-teman gitu ya. Kalau dari saya, image perusahaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan memang harus kita jaga bagaimanapun caranya, bagaimanapun strateginya gitu, agar menghasilkan citra perusahaan yang baik, yang sudah barang tentu akan juga membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi dan bentuk dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat kita lakukan berupa tanggung jawab sosial lingkungan gitu ya. Kami juga berharap masyarakat juga bisa proaktif gitu ya, misalnya membutuhkan bantuan atau misalnya tadi program dari PTPN 8 nih kira-kira apa sih yang memang bisa dioptimalkan, silakan bisa hubungi kami gitu ya, bisa langsung datang ke kantor atau hubungi via medsos kami gitu ya, atau dan melalui media yang lain lah gitu. Dan saya juga berharap nih perusahaan kami gitu ya, PTPN 8, mohon doanya gitu ya, kedepannya bisa tetap sustain gitu ya, bisa berkelanjutan, bisa menghidupi masyarakat Indonesia gitu, dan semua yang dilaksanakan menjadi berkah dan membanggakan lah bagi kami sebagai karyawan. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih nih saya udah diundang gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata gitu ya, belibet-belibet dikit gitu ya. Saya harap teman-teman juga di kemudian hari sukses gitu dan Amin, bisa lebih insyaallah. Keren dan senantiasa berjaya gitu ya. Thank you banget ya. Oke, makasih banyak Ibu udah datang. Sama-sama. Terima kasih banyak. Maaf baru Mbak Salma. Atas waktunya, ilmunya yang bermanfaat. Bener-bener keren. Oke. Thank you. Thank you buat semua yang udah nonton. Gue Salma dan rekan gue Lulu pamit undur diri. Bye-bye. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comments. Sarangnya.